Keras banget itu. Gila. Tapi ngomongin, oh ya sorry, ngomongin apa ya? Oke. Ken, ini udah masuk week ke berapa nih kita? 3. Oke. Ya maksudnya kita pengen tahu dong, maksudnya kan selama ini kita lihat proses kerja lu dari week 1 ke 2 sampai ke 3. Menurut gue sih peningkatannya gila ya. Menurut gue lu salah satu remixer yang bisa dibilang mempunyai ciri khas tersendiri gitu. Tapi kemarin sih gue lihat sendiri lu berapa kali datang studio masih dengan baju yang sama. Asli ya. Belum mandi, gokil. Asli. Ceritain dong kenapa sih, kesulitan apa sih sebenarnya? Ya biasa jam tidur. Ngerjain pagi, bangun studio siang kan, ya udah kira nggak mandi gitu. Problem ngerjain sih biasa ya sound gitu kan. Karena ya itu basicnya masih band banget. Mindsetnya jadi tuh masih kayak gini, kayak ini asik nih, padahal sebenarnya tuh di EDM tuh masih bisa lebih lagi. Jadi kayak menurut gue segini cukup. Enggak nih, lu sebenarnya bisa lebih punch lagi di sini. Terus kalau di band sebenarnya ini udah cukup gitu. Jadi gue ngebiasain lagi dengerin musik-musik kayak Anggaplah kita nggak usah ngomong EDM ya. Kita berbicara soal musik. Referensi band-band yang lu suka apa sih, biar maksudnya orang-orang yang lihat jurnal kita juga Oke. tahu. basic sebenarnya gue dengerin suka jazz. Gue suka nggak tahu ya, gue mencoba dengerin yang lain juga suka sih. Contohnya Jazz siapa aja nih band yang lu dengerin dari dulu? Jazz gue dengerin Charlie Parker, dengerin John Coltrane, dengerin terus yang kesini-sini baru smooth jazz juga gue dengerin. Yang mainstreamnya Defcos, Kenny G gitu-gitu dengerin juga. Terus funk gitu-gitu dengerin juga. Red Hot gue suka banget, Red Hot dengerin juga. Red Hot? Yoi. Gue kemarin nonton loh, saya sombong. Iya, udah cerita sih, gue udah tahu. Gue iri dengerin aja. Nggak, gue pengen tahu maksud gue pressure apa sih yang lu dapat ketika lu tahu lu ibaratnya lu mau gitu ikut The Remix dan lu terpilih dari 8 remixer terbaik dari ratusan yang kemarin kita cari dan ada yang daftar, bahwa lu tahu bahwa lu sebenarnya bukan produser elektronik, Iya. tapi lu berani masuk dan lu bertahan di detik ini sampai week ketiga. Bahkan menurut gua sebenarnya yang kemarin itu gini, 8 remixer itu kan yang ada itu kan adalah yang terbaik yang udah kita pilih di season 2 ya. Blue Claire, si Kurni. Kalau lu tahu, dia adalah salah satu produser elektronik terbaik yang gua tahu so far. Ibaratnya nih, kita ngomong belak-belakan aja ya. Yes. Orang itu nggak tahu lo sebagai produser elektronik musik, tapi Kurni sebagai Blue Claire di dunia dance elektronik musik tuh sangat dikenal. Dan lo tapi masih di sini. How do you feel and lo pengen nyampein apa kira-kira? Yang pertama gue kaget sih ya. Ya gue sempat mikir gini juga, gila ya. Gue tuh yang bener-bener dari nol, ibaratnya dari nol. Ya emang dari nol sih. Terus temen gue yang tereliminasi pertama itu adalah salah satu yang terbaik di, ya emang di dunianya dia gitu. Gue sempat ngerasa kayak, tapi ya gimana ya, namanya kompetisi kan, gue juga nggak bisa yang bisa komentar apa-apa. Tapi ya sejujur aja gue agak-agak kaget juga sih. Cuma gue, ya itu karena tantangan gue di Dreamix itu adalah sebenarnya di sini tempat gue belajar juga sih. Kalau dari gue pribadi, gue itu kan nggak kuliah musik kayak lagi ya, gue nggak lanjutin kuliah. Nggak, kuliah aja pinter banget lo. Ya alhamdulillah sih. Gue nggak kuliah musik. Gue tuh cari ilmu atau cari apapun yang tentang musik tuh dari lingkungan sebenarnya, dari ya ketemu orang, ngobrol sama ini, main sama ini. Nah, di electronic music ini sebenarnya gue masih mencari nih di mana ya gue bisa belajar, tempat gue belajar atau ada yang ngajarin gue tentang electronic music gitu. Dan kebetulan nggak tahu kenapa kebetulan gue masuk Dreamix gitu. Dan juga untungnya di Dreamix ini kompetisi yang sebenarnya ini kompetisi yang mendidik juga menurut gue. Kenapa gue bilang mendidik, karena di sini tuh juga bukan cuma diatur, kayak maksudnya bukan cuma diatur ya, bukan cuma diarahin kayak gimana tapi diajarin juga. Kayak ya contohnya beberapa hari kemarin gue ngerjain musik buat week 2 gitu. Itu gue banyak belajar sih tentang sound, sistem ngerjain prosesnya EDM tuh gimana. Yang adalah itu berbeda sekali dengan recording buat musik mainstream segala macem gitu. Jadi menurut gue ya ini salah satu perjalanan apa ya, pelajaran dari dunia musik gue tuh salah satunya di Dreamix ini. Jadi ya udah, berarti gue udah nyemplung nih.
ya udah sekalian aja gue mau nggak tidur ngerjain atau apa. Jam 4 pagi lah ya. Iya. Saksinya menurut gue ya. Iya, ini menurut gue ini kuliah gue di sini. Kuliah, iya benar-benar. PR tuh tugas-tugas gue itu revisi kayak gitu-gitu. Kemarin tuh kalau gue pribadi sebenarnya menyatakan bahwa kemarin pas Blue Claire itu ini ngomonginnya per remixer ya, bukan per grup ya. Blue Claire itu akhirnya tidak di remix lagi. Menurut gue bukan menunjukkan bahwa dia itu tidak capable sebagai remixer. Dia itu one of the best loh. Yes. Nah, cuman mungkin yang harus lu belajar lagi ke depan, dan teman-teman yang belajar dan gue juga masih belajar untuk gimana kita membuat show untuk TV yang menarik. Betul. Nah, iya kan. Dan lu udah mulai nangkep di situnya kan. Iya, karena gue tahu juga yang nonton The Remix bukan cuma yang di studio kan, di rumah segala macem. Terus visual, ya benar sih kata Shout kemarin, memanjakan mata dan telinga itu setuju banget. Iya asli. Itu menurut gue salah satu tagline paling pecah untuk The Remix Season 2 dari Shout, itu memanjakan telinga dan memanjakan mata. Benar. Yoi. Lo kapan manjain diri lo? Terakhir. Gak ada waktu. Habis ya. Oke, thank you kan. Kalau yang mau vokal dia harus ngedirect. Yang bagus tuh Irfan tuh galak. Dia tuh kalau A B B. Istilahnya coba kayak anaknya dia nggak bisa enak gitu kalau gak enak gitu. ME. Oh, galak. Galak, saya mah kan idol dia. Jadi dia mah kalau A B gitu kan mau kayak gitu. Jadi ada arrangernya, ada feel Jiwa arrange-nya. Terus kan dia dulu ngeband gitu. Itu kan harus ada jiwa bandnya, jiwa apa. Artinya masih sama kayak lagunya banget lah gitu. Nggak ada part kayak misalnya kalau PDW ada part bagi suara pas di sini ada nggak mau dimarahin dia. Ini kemarin kita habis tes pasan loh di kantornya. Lalu sama dia sama originalnya. Kayak ada yang adalah satu itu Kenapa sih sebut aja, aku juga nggak akan publish kok. bukan ya. Ada satu tuh yang emang benar-benar aduh ini mah sama banget sama yang asli sampai keluar gitu. Oh ya. Jadi yang pertama aku bahagia tuh Teteh sendiri solo dulu. Oh ya. Terus duanya baru ada backingnya gitu. Oke. Ini yang selalu berseri dulu aja. Oh ya. Diulang aja lah dari awal. Dari awal oke. Syukur kehadirat yang maha kuasa atas anugerahnya tanah bejana. Paling pas enggak udah cukup. Satu suara doang. Lagunya Beastie Boys sih selalu bisa contoh sound kayak gini deh untuk yang sobat apa ya judulnya sobat. Ada bagian tapi dia stretch sih, sorry. Bikin menonjol di situnya. Di situnya justru karena jadi nyerang gitu. Yang musisi lain belum tentu punya keahlian untuk bisa main kayak gitu. Saatnya nanti kalau misalnya gue bilang ini kan kayak saatnya keluarin deh nih, baru kita coba. Elektroma tuh sampai at least 3 besar gitu kalau bisa, karena Amin. kalau gue bukan ke elunya sebenarnya, kalau lu gue yakin, cuman gue pengen membuktikan sebenarnya untuk ke dunia elektronik tuh bahwa sound music tuh sangat bisa musikal, sound elektronik tuh bisa sangat musikal gitu, ngerti nggak lo? Dan juga banyak yang sebenarnya yang rada ini sama Teteh, kayak ngapain sih ikut, kayak udah bukan masanya gitu. Nah, gue pengen ngebuktiin bahwa sebenarnya nggak ada batasan umur lagi lu di seni musik atau di seni apapun. Lu mau tua kayak muda, bayi kayak, atau kalau lu kentut lu bisa ngeluarin nada mah juga lu akan lu bisa jadi orang gitu. Nah itu satu. Terus kayak Candil contohnya kayak kemarin banyak ngapain nggak cocok lah di IDM gitu. Ya dalam hati gue juga ya justru ini menarik kalau seperti ini. Paling kalau buat lu sih dari satu gue kemarin dengan nama Evan Mamaesa, sebenarnya untuk musik sih udah sebenarnya paling simple dan paling cepat diterima positifnya itu buat lo. Cuman masukan kalau buat lo, kalau menurut kita karena gue sama Evan Mamaesa lebih ke DJ gitu, jadi memang ada beberapa part kayak lu kalau dengerin Osvaldo
bukan ngebandingin ya, ini cuma untuk pembelajaran aja. Dia kan juga bisa main kayak lo gitu. Dia banyak ngulik sound gitu yang tadi gue bilang ada yang tone-nya, pokoknya dia ngulik banget lah gitu. Yang emang bener-bener build up-nya dia pikirin banget gitu. Elektronik banget lah build up-nya gitu. Yang EDM banget lah, noranya gitu bahasanya. Dia emang kebanyakan sound sih kemarin gitu, cuman menunjukkan bahwa dia di situ jadinya gitu. Emang produser elektronik banget. Wizi coba nyanyi deh. Lo mau nyanyi apa di sini? Part yang ref nuansa bening atau firasat? Firasat. Main firasat. Nah, kan ngaco kan. Banyak banget lagunya soalnya. Firasat. Halo, apa kabar semua? Gue mau nanya sama lu, Jay. Ya? Aidra di sini ya. Ya maksudnya kan ini udah jalan week ke berapa ya ngomong? Ke berapa ya? Ketiga. Oke, siap. Lu kan yang tertinggi nih di The Remix ya kan, voting sama orang-orang. Tapi kayaknya kita perlu tahu deh seberapa ribetnya sebenarnya untuk lo mencapai yang tertinggi itu di studio. Mungkin teman-teman di rumah ngelihatnya kita dapet tertinggi terus muka kita fresh gitu ya. Cuman kalian semua nggak tahu di balik itu semua ada yang namanya begadang, tidur cuma 3 jam, jarang ketemu orang tua. Itu yang paling sedih sih. Yang paling sedih adalah bagan lo yang di week ketiga dapat penolakan. Iya, itu juga week ketiga ini sebenarnya itu benar-benar dari hati. Maksud gue itu pengen banget bikin seperti itu, pengen bikin hardstyle karena di Indonesia mungkin pengen memperkenalkan hardstyle di The Remix ini. Cuman sepertinya harus di-cut karena masalah durasi. Tapi it's okay, I don't mind karena mungkin bisa dipakai. Yakin I don't mind. Kalau gue sih sebenarnya rada males sih kalau gue jadi lu sih. Kok gini sih menjebak banget ya. Enggak, lu jujur aja maksudnya biar orang tahu sebenarnya proses bikin musik The Remix sama beda sama lu remixer itu kayak gimana gitu. Nah, makanya ini dia sih yang aku pengen ngomong sih langsung ke orang-orang yang komen di Instagram. Mereka bilang mereka seenaknya ngomong The Remix season ini lebih kurang maksimal dari season sebelumnya. Itu kan di week pertama ya. Di week kedua ini kalau misalnya gue lihat progresnya semua udah semakin meningkat. Dan asal kalian tahu semua, nge-remix itu gak segampang ngebalikin tangan. Butuh skill, kerja keras, dan juga passion serta kesabaran. Dan juga terutama kesabaran ya. Kesabaran. Dan juga teamwork dari tim maupun itu dari mentor atau enggak dari pihak net TV-nya juga, dan juga dari partner si penyanyinya. Jadi itu sih. Siap. Jadi mungkin kalian kalau misalnya komen gampang banget tinggal ketik. Tapi belum pernah remix kan. Sabar, Pak. Kesel banget kayaknya. Itu aja dari gue. Kalau dari Kak Wizi gimana? Dari gue ya. Kak Wizi lagi makan nih kayaknya enak banget. Nah, pokoknya aku tugasnya di sini hanya makan. Hanya makan aja ya? Siap. Asik nih, tapi kapan dong Wizi tunjukin kalau sound kamu banget kayak gimana sih? Iya, ini tugasnya Aidra. Jadi next kita bakalan bikin aransemen yang aku banget. Udah pernah ada adu argumen banget gak sih sama si Jaya nih, Aidra sorry. Setiap detik. Tapi lu nyadar gak sih kritikan itu akan selalu ada. Jadi kalau menurut gue sih kayaknya itu anggap aja masukan nih. Mau itu bagus apa enggak. Iya, gue pribadi selalu terima kritikan kok asal itu make sense buat gue. Dan kalau misalnya emang itu benar-benar bisa membangun atau merubah ataupun bisa bikin gue lebih a better person, I'm gonna take it. Sadis, gimana menurut Mbak Wizi? Public speaking-nya oke banget. Oke banget. Kayak gitu sih paling ya? Atau gimana? Karena menurut gue gak yakin jam 7 beres terus dia balik belum macet, jam 12 kelar sih. Gimana Mbak? Jam 10 gimana? Enggak, tapi gue berarti abis itu langsung balik kan? Dengan gitu sih. Mending sekarang. Aduh, apa nih chatnya gue? Wizi. Jadi ini tadi si Jaya belum bawa materi ini nih. Gue bilang lu beresin aja sampai sebelum jam 10, pokoknya kita harus nerima bagan ya, karena katanya kamu juga belum denger ya. Ya makanya cukup ngeri karena timeline-nya takutnya jadi yang lain udah maju, kalian masih stay gitu. Nah, akhirnya rencananya nih hari ini si Jaya kalian nanti mau take cuman yang untuk muka itu, yang treatmentnya. Yang itu Jaya aku suruh balik, terus nanti kamu ada beberapa choice. Basically nggak ada masalah sama lagu dan semuanya, cuman pengen nanti ada beberapa part di nyanyinya kita kasih option gitu. Kayak kemarin kan mereka suka banget yang kayak
senyumanmu. Itu kan kayak bukan nyanyi kayak originalnya kan. Oke. Nah, yang di Aku depan. ngerti. Depannya kita mau nyari celah-celah itunya doang. Oke. Jadi hari ini kita cuma itu aja. Soalnya kan gitu. kemarin aku nyari amannya dulu kan. Musik yang dibuat sama Jaya itu aman banget, dalam artian itu sound yang relatif aman. Cuma ternyata kalau main aman gini terus nggak menarik. Kita tuh kemarin pilihan lagunya kan Bahagia sama Dubidu. Nah, menurut aku lagu Bahagia ini bagus banget, tapi menantang banget sih karena sebenarnya lagu ini kayak nggak gampang buat di remix. Kan juga maksudnya jangan jadi orang terlalu dianeh-anehin dari awal terus orang jadi hilang esensi intinya gitu. Coba lagi kita cari aja. Itu yang kau jalani.